semuanya. Mari kita semua berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita nyanyi terus pujian ini. Haleluya, Kau Allah yang besar. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, yang besar, yang besar. Puji Tuhan, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita puji Dia segala pujian. Amin, haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ingin ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ingin ku persembahkan, haleluya, di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, kami ingin mempersembahkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Lewat ibadah ini Tuhan, lewat pujian ini, lewat penyembahan ini, kami mau menyenangkan Tuhan. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha besar Kau ya Allah dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami kembali ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama melakukan ibadah kepada-Mu Bapa. Hadirlah Engkau Roh Kudus memenuhi tempat ini.
dan memenuhi semua kehidupan kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, lewat kesaksian kami, bahkan lewat telinga dan hati kami yang menerima firman Tuhan, kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampunilah salah kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di hadirat Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan ini. Bahkan seluruh jemaat yang belum hadir Tuhan, Kau pimpin langkahnya, percepat kaki mereka, untuk mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama beribadah. Kelilingi tempat ini Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba-coba mengganggu jalan ibadah ini, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersuka cita untuk kami boleh memuliakan Engkau. Kami mulai Tuhan ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi selamat siang. Kita memberikan pujian kepada Tuhan hari ini lewat ibadah kita. Kita sama-sama lagu pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jumpa pujian, sambut hadirnya sang Raja.
kita memuji-muji Tuhan. Sebagai syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan berbuat yang banyak kepada kita. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas. Amin. Oh haleluya. Kasih Tuhan tak dipengaruhi oleh apapun. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Engkau menari memuji bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Sekali lagi, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, ku mau menang. Mari memuji Tuhan bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan sampai hari ini, betul? Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bersaksi, ya 2 keluarga hari ini. Ayo silakan yang mau bersaksi, kita nyanyi pujian ini. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas. Kita akan mendengar kesaksian siapa saja, ya haleluya. Puji Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara kekasih, selamat hari tahun baru dari kami keluarga Nenggolan ya. Maafin kami banyak kekurangan kesalahan kita di tahun 2020, terutama saya mohon maaf sama Bapak dan Ibu Gembala di sini juga. Banyak kekurangan kami dari keluarga kami yang tidak setia sampai saat ini. Itu beban bagi saya sebagai istri saudaraku. Kemarin janji kalau tanggal 3 ya Pak perjamuan kudus, iya. Tapi tadi saya mandi, saya suruh mandi, orangnya susah saudaraku ada di rumah. Inilah beban saya dan saya bantu doa biar saya senantiasa kuat saudaraku. Dan saya rindu di tahun 2021 ini biar Tuhan yang menjawab doa-doa kita, doa baik doa saya juga buat keluarga kami.
Biar kami suami istri, kami sadar akan hidup ini, semakin kami tua, semakin kami rindu mau dekat kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami, saudaraku. Terutama Ibu dan Bapak Gembala tidak jemu-jemunya mendoakan kami untuk kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan. Waktu tanggal 30 saya bersaksi sedikit, saudaraku. Saya sakit kembali jam 2.30 malam, hampir tengah 3 pagi, saudaraku ya. Pusing, ingat-ingat dokter di sini mana yang buka, udah nggak kuat, saudaraku, pusing. Pas diperiksa gulanya naik 340, tensinya naik 150, jadi ketemu tinggi sama tinggi, saudaraku. Itu yang membuat saya pusing rupanya. Padahal selama ini saya jaga, pola makan saya jaga semuanya, kata Bu Samuel tadi, pikiran kali Bu, iya kali Bu, saya suka pikirin suami saya yang tidak mau setia bareng sama saya datang kepada Tuhan. Kadang kami berantem di rumah gara-gara mau ngajak beribadah, saudaraku. Tante sudah bilang sama saya jangan sampai berantem, tapi tante nggak bisa. Selalu kali iblis juga tidak mau tinggal diam ya, untuk merahap kepikiran kita, untuk kita senantiasa emosi kepada suami karena tidak mau diajak beribadah, saudaraku. Saya sangat sedih hati saya, apalagi tahun baru ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saya bilang sama Pak Nenggolan, di masa pandemi ini kalau bukan Tuhan yang memberikan berkat, memberikan segalanya, berkecukupan dalam kehidupan kita, mungkin kamu juga setahun sudah tidak ada bekerja seperti biasa. Saya sampai, ya tante tahu sendiri apa kegiatan saya sekarang di rumah untuk menyambung hidup ini, saudaraku. Saudara kekasih, doakan kami. Inilah kesaksian kami, Tuhan begitu baik walaupun banyak masalah dan cobaan. Sampai saat ini kalau saya ada sebagaimana ada, bukan karena kekuatan saya. Terima kasih buat bantuan doanya yang saya rasakan sampai saat ini, saudara, mata-mata karena kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Itulah kesaksian kami, doakan kami selalu biar kami kuat senantiasa menghadapi hidup ini, saudara. Puji Tuhan. Tuhan tolong ya Ibu Nenggolan, biarlah di tahun yang baru ini kekuatan Tuhan selalu menyertai dan hadirat Tuhan ada di rumah tangga ini, memahami ya bagaimana arti hidup ini. Biar semakin hari dan tahun ini harapan kami keluarga ini semakin dekat kepada Tuhan ya. Kita masih punya waktu, mari gunakan waktu ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada satu keluarga lagi, saya berikan kesempatan kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas. Persilakan satu keluarga lagi yang mau bersaksi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, walaupun oleh hujan. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, walaupun oleh hujan. Ku mau menari, memuji Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Amin. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, walaupun oleh hujan. Amin. Haleluya. Siapa yang mau maju? Satu keluarga lagi, ayo Pak Melki sekarang. Pak Melki belum kan? Haleluya. Monggo Pak Melki. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mewakili keluarga Neola. Saya ucapkan selamat tahun baru
Biarlah di tahun yang baru ini kita lebih lagi semangat. Jangan semangat kita kendor, tetapi biarlah semangat kita boleh terus tetap maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur khususnya kami sekeluarga, kalau sampai saat ini masuk hari yang ke-3 di bulan Januari tahun 2021, kami ada sebagaimana ada, ini semua oleh karena anugerah kasih Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun ya kami jauh dari keluarga, baik yang ada di Timor maupun di Kalimantan, tapi kami hanya selalu berdoa kiranya Tuhan selalu juga menyertai dan memberkati mereka juga. Kalau beberapa sebulan yang lalu, kalau kami mendengar ibu mertua saya atau orang tua daripada Mama Ellen sempat dirawat di rumah sakit di daerah Singkawang Singkawang, rumah sakit Serukam daerah Singkawang. Dan kami dengar, kami hanya bisa berdoa, biarlah Tuhan Engkau sajalah yang menjamah tubuh ibu kekasih kami, orang tua kami. Walaupun saat ini kami dengar dia sudah membaik, kami percaya setiap doa-doa anak-anak Tuhan selalu Tuhan dengar. Saya pribadi, kalau beberapa bulan yang lalu saya tes rapid test, jadi dikatakan reaktif, saudaraku. Terus saya tes di swab lagi di rumah sakit Rawamangun. Puji Tuhan, non reaktif, saudaraku. Waktu dibilang reaktif, saudaraku, saya menangis. Tuhan, saya takut. Saya nggak mau kena penyakit yang namanya COVID-19. Saya berdoa, Tuhan, hanya Engkau sajalah yang menjamah apa yang saat ini medis katakan reaktif, saudara. Tapi puji Tuhan, lewat hasil swab semuanya boleh non reaktif, saudaraku. Dan rencana nanti hari Senin akan tes antigen lagi, tapi biarlah berdoa supaya hasilnya tidak ada apa-apa, karena saya tahu kalau seumpamanya saya kena, tentunya keluarga pasti juga akan kena, saudaraku. Tapi kita berdoa supaya tidak terjangkit ya virus COVID-19. Saya percaya setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan selalu dengar. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu peduli. Biarlah, saudara, di saat kita mengiringi Tuhan, kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan dalam hidup ini, biarlah kita jangan saling menjatuhkan, tapi biarlah kita saling membangun. Saya percaya kalau saudara punya hati, punya niat yang baik, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan buka jalan. Tidak sia-sia saudara mengiring Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau orang lain ditolong, masa kita tidak ditolong Tuhan? Saya percaya kuasa Tuhan tetap sama, baik orang lain maupun buat kita semua. Dan biarlah masuk ke tahun 2021 ini, kita jangan
patah semangat, kita jalani saja. Saya percaya Tuhan terus buka jalan buat kita semua. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ada di pihak kita. Saudara, kalau Tuhan melihat hati kita, kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti Tuhan tegur, Tuhan pasti sayang. Kalau Tuhan tegur, tandanya Tuhan sayang. Biarlah kita tetap hati kita melekat kepada Tuhan. Biarlah menjadi cita kita, harapan kita ke depan di tahun ini, biarlah kita tetap berdoa. Saya percaya setiap doa kita pasti tidak sia-sia. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan memberkati. Asalkan kita mau setia, kita mau tetap punya hati semangat, kita mau setia mengiring Tuhan, kita mau setia beribadah. Saya percaya segala perkara, segala masalah pasti kita akan hadapi. Kita hanya dapat melihat saja hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Demikianlah kesaksian kami. Biarlah saya sekali lagi, biarlah kita di tahun 2021 ini, biarlah jemaat semangat jangan kendor, tapi biarlah kita bersama-sama kita mau maju di dalam Tuhan. Kita semua, saya percaya saudara punya beban buat keluarga, sama juga seperti saya juga punya beban buat keluarga. Oleh sebab itu biarlah kita bersama-sama berdoa, kita mau senantiasa saling mendoakan satu sama yang lain, kita tetap maju di dalam Tuhan. Saya percaya kita di tahun 2021 ini pasti kita akan mengalami suatu perubahan, tapi harus dari diri kita sendiri, harus ada keputusan. Saya percaya pasti semuanya pasti Tuhan akan menolong dan memberkati. Demikianlah kesaksian kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah kita sama-sama berdoa, biarlah kita semua jemaat, biar di tahun yang baru ini kita bangkit lagi, kita lebih semangat lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Dan biarlah inilah menjadi harapan saya, biarlah kita tetap maju bersama di dalam Tuhan. Demikianlah kesaksian kami. Saya akan kembali kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Si Tuhan menolong keluarga Pak Melkia dan semakin setia. Biarlah keluarga ini pun semakin setia kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Rinduku kepadamu, segenap hatiku mau menyembahmu Tuhan. Amin, haleluya. Seluruh jiwaku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari
kita mempersiapkan benar-benar hati dan pikiran ini, supaya firman Tuhan pada siang hari ini pun akan memberikan kekuatan bagi kita dan bahkan mengubahkan roh dan hati kita menjadi hati dan roh yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kepadanya, inilah Tuhan, rindu kami Tuhan Yesus. Rinduku kepadamu. Amin, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu, memujamu, ya Allahku. Amin Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku hanya bagimu dalam hidup. Amin Tuhan, inilah hidup kami hanya untukmu Tuhan. Oh haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami terangkat di hadapan hadirat Tuhan dengan rasa syukur. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dan kami boleh pergunakan. Kami ada di dalam rumah Tuhan di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Kami mengawali minggu yang pertama ini di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan karena kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, kami semua hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pinjam bibir mulut hamba-Mu, biarlah kami semua boleh mengerti, dan firman Allah ini kami boleh tanamkan, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat pujian, musik, penerima tamu, LCD. Tuhan berkati semuanya. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 3 bulan Januari 2021. Minggu yang pertama. Kita akan menjalani tahun 2021, masih ada 51 minggu lagi. Ya. Kita sudah menjalani 3 hari, masih ada kurang lebih 362 hari lagi. Masih terbentang ya luas ke depan ya waktu yang kita jalani Bapak Ibu Saudara-saudara, dan banyak hal yang kita bisa isi di dalamnya. Hari ini saya memberikan tema melangkah dengan rasa optimis yang benar dan besar. Kita akan melihat di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa kitab Ratapan dan kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ratapan pasal yang ketiga, tapi kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 26 saja. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Amin. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema kita melangkah dengan rasa optimis yang benar dan besar. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kitab Ratapan ini, ya sebenarnya ini adalah puisi yang indah, ya. Tapi tidak dibarengi dengan keindahan pengalaman, situasi, kondisi daripada penulisnya, ya, Nabi Yeremia maupun bangsa Yehuda, ya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saat itu bangsa Yehuda, tentu di dalamnya Nabi Yeremia adanya, sedang mengalami keterpurukan, ya, karena mereka ya dibuang ke Babel, mengalami hukuman Tuhan. Ya, di mana keadaan mereka itu, ya, apa yang menjadi kebanggaan, kemegahan, ya, hancur, ya, Yerusalem, ya, kota mereka, bahkan bait Allah yang kokoh, semua saudara-saudaraku, ya, mengalami kehancuran, ya. Sebab itu, ya, di dalam situasi kondisi itu Nabi Yeremia menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan, tapi tidak ada respon daripada umat Tuhan, ya, bahkan mereka menentang. Sebab itu Tuhan izinkan mereka dihukum, ya,
di dalam pembuangan ke Babel, ya, di mana kota mereka mengalami, ya, kesunyian, sunyi senyap karena ditinggalkan, ya, oleh bangsanya, ya. Yerusalem menjadi kota yang sunyi, ya, karena peperangan, ya, dan apa yang sedang terjadi. Jadi sungguh saudara-saudaraku yang kekasih, satu situasi kondisi yang menyedihkan sekali, ya, keadaan yang terpuruk, ya. Tentu situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, dan juga saya katakan memasuki tahun yang baru ini bukan berarti kita steril, tidak akan lagi mengalami, ya, tantangan, ya. Justru saudara-saudaraku, ya, kita melihat di dalam firman Tuhan kualitasnya semakin bertambah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, firman Allah itu seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Penting sekali, ya, firman Allah itu selalu menerangi perjalanan kita. Penting sekali Roh Kudus untuk menolong kita untuk selalu membawa kepada kebenaran. Hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melangkah, ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru ini 2021, sudah 3 hari kita masuki. Bagaimana kita melangkah, ya, dengan rasa optimis yang benar dan besar. Kita melihat di situ ayat yang ke-20. Ini adalah pengakuan daripada Nabi Yeremia. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Maksudnya ketika dia memandang, ketika dia berpikir, ketika dia terus saudara-saudara memikirkan situasi kondisi yang terjadi, keterpurukan bangsa Yehuda dan Nabi Yeremia ada di dalamnya. Bagaimana kehancuran dialami oleh bangsa ini, ya, semua, ya, apa yang menjadi kemegahan, keindahan, kebanggaan hancur semua. Saudara-saudara, Nabi Yeremia ketika mengingat ini dikatakan dia tertekan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, bagaimana kita melangkah dengan rasa optimis yang benar dan besar? Pertama, kita harus mempunyai cara pandang yang baru. Benar sih, 2020 kita sudah lewati. Kita memasuki tahun yang baru. Tapi kita harus mempunyai cara pandang yang baru. Bukan saja memasuki tahun yang baru, tetapi cara pandang yang baru. Bagaimana kita memakai kacamata yang berbeda dalam situasi kondisi yang kita alami. Biasanya memang karena umur, ya ada juga yang enggak sih. Kalau udah di atas 40-an, penglihatan kita sudah agak berbeda, ya. Plus biasanya, ya. Sebab itu saya pakai kacamata plus. Maka cara saya melihat agak berbeda. Kalau saya buka, ya agak buram-buram dikit lah, kelihatan, tapi ada, ya, kurang jelasnya. Ya. Saudara timbul waktu yang lalu ketika membaca Alkitab, dia memaksakan, ya, jadi memang terbata-bata, bacanya seperti dieja karena sudah agak kabur, saudara-saudaraku yang kekasih.
Tapi kalau kita dibantu dengan kata, wah jadi terang. Jadi rupanya saudara-saudara, situasi kondisi semua alami. Bangsa Yehuda alami seperti itu. Sebagai nabi Yeremia, karena dia ada di dalamnya, ikut juga. Ketika dia fokus kepada situasi kondisinya, dia menjadi tertekan, saudara-saudara. Kita juga saudara-saudara tidak dapat sangkal di dalam menjalani tahun baru ini bisa saja membuat kita menjadi ragu, takut dan khawatir. Tetapi penting bukan saja memasuki tahun yang baru, tapi kita juga harus memakai cara pandang yang baru. Memakai kacamata yang berbeda. Kalau saudara melihat pohon Natal ini, tentu cara pandang saudara berbeda-beda. Ada yang melihat segi keindahannya, ya, warna-warni di klip-klip. Tapi kalau dia seorang yang kikir, boros, untuk apa ya beli pohon Natal yang mahal-mahal, ya kan gitu. Jadi cara pandang seseorang itu berbeda-beda, ya kan? Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, begitu juga dengan situasi kondisi yang kita jalani ini tahun 2021. Itu bisa berbeda-beda. Walaupun situasi kondisinya sama semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi situasi yang sama dilihat dengan cara, dengan kacamata yang berbeda, tentu saja saudara-saudara, dengan cara pandang yang beda akan mempengaruhi, ya, kehidupan kita. Ayat yang ke-21. Kalau tadi dia fokus, Nabi Yeremia melihat keadaan situasi, dia ingat, dia tertekan, saudara-saudara, tapi dia mengubah cara pandangnya. Ayat yang ke-22. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Ketika dalam bahasa aslinya ku kembalikan, ya, pikiran hati jiwanya saudara-saudara kepada kebaikan Tuhan. Kalau saudara baca seterusnya, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, dan bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan. Ketika dia mengembalikan pikirannya, bukan hanya fokus kepada situasi kondisi yang dijalani, tetapi dia, saudara-saudaraku yang kekasih, memakai cara pandang yang baru. Dia memperhatikan, mengembalikan untuk kepada Tuhan, ya, mengingat kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan kasih setia Tuhan. Penting saudara-saudaraku. Coba kalau mereka melihat dengan cara pandang yang baru, bisa saja Tuhan itu melenyapkan mereka semua karena mereka berdosa, mereka tidak taat, tidak dengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Mereka malah menentang. Bisa saja Tuhan membinasakan mereka, tapi masih untung, ya. Orang Jawa itu luar biasa. Keinjek kakinya masih untung, kakinya nggak buntung, ya kan gitu. Masih untung dah pokoknya semua, saudara-saudaraku. Nah, cara pandang yang berbeda, saudara-saudaraku. Untung Tuhan nggak binasakan, saudara-saudara.
masih dibawa ke negeri yang lain. Ya, 70 tahun lamanya. Kalau sudah baca Yeremia pasal yang ke-25 ya. 70 tahun sudah dinubuatkan mereka. Karena mereka ketidaktaatan, mereka harus dibuang. Saudara-saudaraku yang kekasih, tinggal di negeri orang, diperhamba, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sampai saatnya Tuhan memulihkan. Nah ini saudara-saudaraku, yang pertama cara pandang yang baru. Bukan saja tahun yang baru, tetapi cara kita memandang situasi kondisi ini. Jangan kita terlalu berlarut-larut dengan situasi. Pertama-tama pandemi orang begitu menjadi ketakutan sekali, saudara-saudara, dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Susah tidur, susah makan. Lebih-lebih dengan medsos. Wah, entah hoak, entah benar. Waduh, saudara-saudaraku yang kekasih. Membuat kita menjadi takut, menjadi tawar. Ya, justru orang yang tawar hati, takut itu gampang dihantam oleh musuh. Dihantam dengan penyakit, sakit penyakit, saudara-saudaraku. Sebab itu ayat yang ke-21 Yeremia merubah, memperbaharui cara pandangnya. Dia melihat dengan kacamata berbeda. Sebab itu hasilnya juga mempengaruhi kehidupannya, saudara-saudaraku. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ayat B selanjutnya, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi dia memiliki pengharapan, saudara. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan yang pasti. Seperti jangkar dilabuhkan di balik tirai. Pengharapan kita dihubungkan dengan sorga, dengan Tuhan. Pasti, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Bapak Ibu, kita melangkah tahun 2021 ini dengan rasa optimis yang benar dan besar, karena kita memperbaharui cara pandang kita. Kita memandang kepada Tuhan yang lebih besar. Kalau saudara memandang Tuhan seperti kecil ini, tempat, ya Tuhan segini. Kalau saudara memandang Tuhan seperti bait Allah ini, Tuhan seperti ini. Kalau saudara memandang Tuhan ini sebagai pencipta dan langit dan bumi, luas besar, betapa panjang, lebar, dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, begitulah saudara akan alami, ya, kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Ya, dikatakan di sana, ya, kasih setia Tuhan. Ya, berhubungan dengan kepastian perjanjian Tuhan. Dan dikatakan rahmatnya tak habis-habis, belas kasihan Tuhan, saudara-saudara. Dan dikatakan besar kesetiaan, ya. Tuhan itu pasti, saudara-saudara, Dia itu setia. Ya. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Waduh, repot banget ya kalau Tuhan berubah-ubah, saudara-saudaraku. Apa jadinya dunia ini? Untung saja saudara-saudaraku, ya, Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Untung saja Tuhan itu masih menyatakan perjanjiannya. Untung saja Tuhan itu setia. Sebab itu kita bisa memasuki, diberikanlah kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun ini. Berapa banyak juga ada kekasih-kekasih kita yang sudah mendahulu kita. Tahun 2020 luar biasa. Ya.
Kita begitu mengalami kesulitan, kesukaran, kekurangan, ya bahkan kita ada yang ditinggalkan kekasih-kekasih kita, juga ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, berapa banyak. Sekarang ini seluruh Indonesia tiap hari yang meninggal karena COVID-19 ini 200-an lebih, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mempunyai cara pandang yang baru, tetap memandang kepada Tuhan seperti firman Tuhan saya minggu lalu, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, melangkah dengan rasa optimis yang benar dan besar. Yang kedua, selain cara pandang, yang kedua kita baca tadi ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku karena jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat kebaikan Tuhan. Dikatakan terus menerus, ya, tidak lekang seperti pujian kita. Ada kepastian, saudara-saudara. Apapun keadaan berubah, saudara-saudara, tetapi Tuhan tidak pernah berubah, ya. Dia terus menerus. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu baik dan setia dan penuh dengan rahmat, terus menerus dan selalu baru, ya. Luar biasa, saudara. Tahun 2021 Dia terus menerus menyatakan kasih setianya, rahmatnya dan kesetiaannya. Full 24 jam, full 1 tahun, seterusnya, terus menerus dan selalu baru. Ada yang terus menerus tapi enggak selalu baru, saudara-saudara, sehingga bosan, ya. Kita menjadi jenuh karena terus, ya, seperti robot jalan. Pagi bangun, ya, mempersiapkan diri, makan, kerja, istirahat, balik lagi, pagi bangun dan segitu. Jadi seperti robot. Tapi puji Tuhan, kasih-Nya selalu baru. Ada hal-hal yang baru kita alami, ya, saudara-saudaraku, ya. Kita harus percaya, ya, tidak akan habis-habisnya kasih setia Tuhan, tidak akan habis-habisnya rahmat belas kasih Tuhan, dan saudara selalu baru, ya, Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagian, kata jiwaku. Kalau dia tadi berkata umum, sekarang dia memastikan dirinya. Dia memastikan dirinya sendiri bahwa dia memiliki Tuhan. Ini penting, saudara-saudaraku, lebih dari segala-galanya. Kita jangan cukup puas dengan pemberian-pemberian Tuhan, saudara-saudara, tapi kita harus memiliki Tuhan, sumbernya itu, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi yang ketiga ini, saudara-saudara, Tuhan itu harus menjadi
bagian dalam hidup kita. Kita harus memiliki Tuhan, ya, lebih daripada segala-galanya, saudara-saudaraku. Ya, jadi Nabi Yeremia mengisi hidupnya, ya, bukan kepada hal-hal yang lain yang lekang dengan waktu, ya, bisa stop, saudara-saudaraku, bisa terhenti, harta kita bisa hilang, pekerjaan kita bisa stop, usia kita juga bisa ada limitnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri, kita memiliki Tuhan lebih dari segala-galanya, ya, sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti. Dunia satu waktu akan lenyap, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam dunia yang baru. Jadi seringkali kita mengeluh, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, mengeluh, ya, dengan situasi kondisi, ya, kalau dibandingkan dengan yang ideal kan harusnya begini, kami keluarga baik-baik, kami berpendidikan baik-baik, harusnya idealnya begini. Ternyata di dalam perjalanan waktu bisa berubah, saudara-saudaraku. Biarlah kita berkata kepada diri kita, kita miliki Tuhan. Jadi bukan hanya, ya, mengisi hal-hal yang lain, ya, saudara-saudaraku, sehingga kita tetap memiliki pengharapan yang pasti. Sebab itu biarlah kita semua, ya, diingatkan oleh firman Tuhan melangkah dengan rasa optimis yang benar dan besar. Kita robah cara pandang kita, ya, cara kita memandang kepada Tuhan. Kedua, kita ingat terus kebaikan Tuhan yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu baru. Yang ketiga, kita miliki Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, ya, lebih daripada segala-galanya. Kiranya kita akan mengalami janji Tuhan. Lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan kalau Dia dengan kasih-Nya memberikan anaknya yang tunggal, masakah yang lain Dia tidak akan berikan? Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, ayat yang terakhir Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Dari ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, ya, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, ini kuasa-kuasa, saudara, ya, baik itu kematian, baik itu hidup, maksudnya kehidupan yang kita jalani, ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ya, ya, kuasa penguasa di udara itu, ya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas atau di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan berjalan melangkah
ya, tahun 2021 dengan optimis yang benar dan besar karena cara pandang kita, dan kita ingat akan kasih Tuhan dan memiliki Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Kita akan keluar sebagai ya pemenang. Ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ini bisa kita alami tahun 2021. Tapi kita keluar sebagai pemenang. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Mari kita menyiapkan, kita berdoa dulu. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, dan juga buat jemaat yang melihat secara online, mempersiapkan perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat roti dan anggur. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu, terima kasih buat firman Tuhan. Kami harus mempunyai cara pandang yang baru. Kami harus selalu ingat kebaikan Tuhan yang terus menerus dan selalu baru. Dan terlebih kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami lebih dari segala-galanya. Berkati roti dan anggur ini meneguhkan kasih setia Tuhan yang terus menerus dan selalu baru. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami pembaharuan hidup iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan roti. Kita akan lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan, baik makan roti maupun anggur. Mari pegang roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Kita datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami diingatkan ada kepastian di dalam Engkau, sehingga kami mempunyai rasa optimis yang benar dan besar memasuki tahun 2021 ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan terus menerus dan selalu baru. Haleluya, haleluya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu jemaat, baik yang ada di tempat ini, yang melihat secara online. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, dengan semua permohonan, semua hal beban kami.
kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu mewakili jemaat-Mu, memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah terjadi. Pengharapan kami pasti di dalam Engkau Tuhan. Istimewa kami diingatkan oleh tubuh dan darah-Mu, bentuk kasih Tuhan yang terus menerus dan selalu baru yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Disehatkan yang sakit, yang mengalami ketakutan, diberikan pengharapan lagi, keberanian menjalani kehidupan. Engkau yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Engkau yang mengalami kekurangan, Tuhan akan cukupkan, adakan dengan mujizatnya. Tuhan menolong di dalam pekerjaan-Mu, Tuhan menolong di dalam usahamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam hidupmu, di dalam pendidikanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, karena kesejahteraan negeri kota ini menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau berkemurahan, nyatakan kebaikan-Mu kepada bangsa dan negeri kami yang tercinta ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka yang terpapar pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa negara kami Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami ada di dalamnya, tentu ekonomi kami juga dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, dari Bapak Presiden bersama seluruh jajaran aparat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan tolong mereka semua. Juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres dalam menjalankan tugasnya. Tuhan tolong Komandan Komplek bersama seluruh jajaran. Tuhan tolong juga mereka. Juga Kelurahan Tengah, RW, RT khusus di komplek ini. Tuhan juga tolong berikan hikmat, berkati mereka. Yang purnawirawan juga berkati mereka. Anak-anak-Mu boleh menjadi terang dan garam. Kami dapat boleh melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua terima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai siang hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.